Oke, bentar. Saya share screen. Oke, ya. Agak lama. Oke, ya. Analisis diferensial ya. Atau turunan 1. Oke. Nah, saya buat persamaan dulu. Y sama dengan konstanta. Y sama dengan konstanta. Contohnya seperti apa? Ketika Y sama dengan angka 2, maka turunan pertamanya adalah 0. Ya, ketika suatu bilangan diturunkan, hasilnya akan 0. Ya, itu bentuk yang pertama. Masih mudah. Yang kedua, ya, yang kedua. Oke, ketika suatu bilangan ada X-nya, ya. Misal bentuknya seperti ini, AX. Misal bentuknya Y sama dengan A-nya diisi angka 2, lalu X. Maka Y turunan pertamanya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 2. Ya. Seperti itu. Ya, 2 ini dipahami dulu. Nanti ini masih gampang. Nanti yang 3 sama 4 mulai agak sulit. Ya. Oke. Oke, ya. Saya suatu bilangan ketika diturunkan hasilnya 0. Ya, ketika ditambahin X maka hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, bentuk ketiga ketika Y sama dengan AX plus B. Sebagai contoh A-nya itu tadi 2, X-nya tetap X, B-nya adalah suatu bilangan tertentu 4. Maka Y aksennya menjadi, ini diturunkan dulu, menjadi 2, 4 diturunkan menjadi 0. Berarti Y aksennya sama dengan 2. Oke, itu masih simpel juga ya. Berikutnya saya kasih pangkat. Oke, saya kasih pangkat berikutnya. Oke, ya. 4. Y sama dengan Oke. Y sama dengan X pangkat N. Saya reset dulu. Ya, ini ya. Y sama dengan, sebagai contoh, X itu suatu bilangan. Misal X pangkat 4. Turunannya seperti apa? 4-nya ditaruhkan di pengali. X-nya ini berapa? 1. X. Ini kan X itu 1 ya, ibaratnya. Oke, ini 4 kita turunkan. Jadi, Y aksennya menjadi 4 kali 1X. 4X pangkat itu. Gitu. Ya, 4-nya diturunkan sebagai angka di depan. Ya, itu contoh yang agak sulit ya. Oke. Saya nanti ada latihan lagi. Sebentar saya add dulu, ada Mia. Oke. Nah. Oke, latihan berikutnya adalah ketika dikasih bilangan lagi. Misal ini contoh biasa aja ya. 2X pangkat 2 plus 3X plus 5. Nah, gimana turunannya? Kita selesaikan satu persatu. Ini tadi 2-nya diletakkan di depan. Dikali ini. 2X. Ini 2-nya. 2-nya ini menjadi seperti ini. Diturunkan 1, ditambah 3X. Ketika suatu bilangan ada X-nya, diturunkan menjadi 3 itu sendiri. Suatu bilangan diturunkan hasilnya 0. Y aksennya menjadi 4X plus 3. Pahami dulu ya. Jadi ini angka pangkatnya letakkan di depan. Sedangkan pangkatnya berkurang 1 ketika diturunkan. Bisa sampai turunan kedua juga nanti. Ya, minggu depan sampai turunan kedua ini. Jadi seperti ini turunkan lagi menjadi 4 aja. Ya, itu untuk mencari fungsi laba minggu depan. Laba maksimum.
Ya. Kalau ini belum jelas, pelajari terus ya sampai kalian mengerti. Ya, coba saya kasih latihan ya. Nanti yang bisa dijawab boleh. 1 Y sama dengan yuk, boleh disepel satu-satu. Yang bagian depan ini dulu berapa? Berapa ini? Ya, 9X pangkat 2. Caranya gimana? Buat teman-teman yang belum ngerti, ini 3 dikali 3X. 3 min 1. Hasilnya ini 9X pangkat 2. Betul ya? Oke. Terus, ini berapa diturunkan? 16. Oke, good. Caranya sama. 2 kali 8X Kali 8. 2 min 1. Ya. Jadi 16X. Ini gampang sekali nih. Ya. 5-nya diturunkan 0. Jadi hasilnya teman-teman. Ya. Oke. Bisa gitu kok ya. Jadi pelajari benar-benar ya. Ini mungkin terlihat simple, tapi ketika nanti dimasukkan soal cerita kalian bingung ya. Kayak yang kemarin ujian kayaknya latihannya gampang banget sih kata gitu ya. Dan begitu di UTS kan PDPS-nya tertukar semua ya. Ada yang nggak teliti, terutama di PDPS ya. Ada yang P-nya sampai negatif padahal salah tanda. Itu saya sampai kenapa salah tanda ya? Sayang sekali. Kalau kalian teliti sih pasti bisa. Yang 1,5 itu loh, yang berapa ya tadi angkanya? Pokoknya hasilnya harusnya 16 atau berapa saya lupa ya. Itu kalian jawabannya minus gitu, ada yang jawabannya minus. Ya, terus ada yang fatal itu min 8 plus berapa ya? Plus 50. Ya, ada malah 8 plus 50. Gitu kejadiannya. Jadi saya pas periksa, kok jadi 58 ya gitu. Ya. Gitu, padahal hasilnya 42. 26 plus 16. Itu kode C atau kode apa saya lupa. Kode C kayaknya. Ya, jadi keteledoran sedikit sih, tapi itu ngefek ke gambar juga. Gitu, itu fatal dan skornya 40 gitu. Ya, jatuhnya di skor terbesar ketidaktelitiannya. Ya, nanti UASnya lebih teliti lagi ya. Oke. Berikutnya nomor 2. Ya. Saya ganti lah menjadi Q lah. Epek lah. P sama dengan 8Q tambah 3 min 16Q tambah 2 plus 12Q min 10. Yuk, P aksennya menjadi Mas gitu ya. Kali 8, 24 Q. Ini 16 min 32 itu yes, I plus 32 plus 12. Gitu ya. Bisa lah, saya harap bisa pasti ya. Kalau ngikutin cara saya ini ya. Ya susah itu integral ketika membalik ya. Ini menurunkan mah gampang ya, tapi nanti kalau dibalikkan ke atas kalian juga harus bisa. Sebentar, Rangga saya add dulu sebentar. Wait. Oke, kok nggak bisa di add sih Rangganya sebentar. Mana tadi Rangganya? Belum saya add, tapi udah keluar dulu. Oh ini. Oke, ini sih kalau banyak yang telat masuk agak susah, saya nggak adminnya lagi. Oh udah sih, udah nggak ada di ruang tunggunya. Tapi kok nggak muncul? Ya udahlah, nanti kalau ini keluar lagi pasti. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, jadi sudah saya tulis sih Rangga, tapi kok saya add kok nggak bisa. Oke, berikutnya saya langsung masuk ke topiknya ya, yaitu elastisitas. Pernah dengar ya, mungkin di mikro udah diajarkan. Ada elastisitas sempurna, ya. Bisa E sama dengan 1 tuh elastisitas sempurna. Tapi ini jarang terjadi. Ya. Terus kalau E-nya kurang dari 1 itu inelastis. E lebih dari 1 elastis.
Nah, ini diharapkan paham tanpa melihat tanda. Jadi tanpa memperhatikan tanda. Jadi ini dianggap mutlak. Dianggap mutlak. Jadi misal hasilnya min 2,5 berarti itu elastis. Mutlak. Tanda nggak usah dilihat. Tanda diabaikan. Ya. Oke, ini penting sekali. Abaikan tanda. Oke. Seperti itu ya jawabannya. Ini harus dipahami dulu. Oke. Ya, berikutnya saya masuk ke contoh soal langsung ya. Ini masih kelanjutan dengan fungsi permintaan penawaran, teman-teman. Ya. Oke. Dan 12. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Terus diketahui lagi P-nya sama dengan 40. Tentukan dia bentuk elastis apa. Ya, tentukan elastisitasnya. Ya, ada dua cara. Cara satu dulu. Ya. Ini elastisitas penawaran ya. Ya, seperti ini. Ya. Kalau elastisitas bentuknya harus seperti ini, teman-teman. Ya. Bukan P lagi yang di depan, tapi Q-nya yang di depan. Rumusnya. Oke. Oke, seperti ini. Ya, jadi ini dicari dulu. P-nya 40, GS-nya masukin angkanya. Cara satu. Oke. Pahami dulu ya cara satunya. Di rumus. Oke. Oke, tadi P-12 ya. Oke. IGS. Berarti masukkan elastisitasnya di aksen kali P per I. Oke, seperti ini. IS aksennya gimana? Persamaannya ditulis dulu. Gimana ini? IS aksennya. 1. Hah? 1. Yakin? Yakin nggak? 1. Betul seperti itu. Oke, saya salah. Saya yang salah, harusnya ada setengahnya. Tadi setengah P. Ya udah, ini benar 1 ya. Oke. Dikali P-nya 40 dibagi 40 min 12. Caranya seperti itu. 40 per 28. Nggak enak banget ya. 40 per 28 hasilnya. Ya. Nanti bisa dibagi jadi 20 per 14. Atau dibagi lagi menjadi 10 per 7 ya. Tadi saya harusnya ada setengahnya, lupa. Setengahnya nggak ditulis. Oke, ya 20 per 14 atau berapa tadi? 10 per 7 ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini kesalahan saya tadi nuliskannya kurang setengah. Ya, jadi hasilnya ya kira-kira 1, sekian. Ya. Oke. Nah, di sini bentuknya juga sudah jelas apa bentuknya. Inelastis atau elastis? Elastis. Karena E-nya lebih dari 1. Ya. Nih.
Oke, seperti itu ya. Dipahami dulu. Bentuknya saya tadi salah. Bentuknya harusnya ada setengah P-nya. Lupa. Ya. Oke, berikutnya cara yang kedua. Oke, siapa lagi yang belum saya masukkan? Udah. Oke. Berikutnya, oke, cara kedua itu agak panjang teman-teman. Ya, kalian bebas pilih cara satu, cara dua. Tapi cara dua itu lebih panjang. Caranya, sebentar, saya ngintip dulu. ES, FP, X per P. Oke, fungsi P dibagi X per P. Fungsi P dibagi X per P. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ya, agak panjang. Ya. Terus fungsi P-nya itu siapa? Ya tadi, QS tadi. Ya, yang P-12 tadi. Oke. P per X. Oke, ya. Kalau bentuknya seperti ini, berarti dipindahkan aja menjadi P kali fungsi P per X. P-nya ini dipindah ke atas. Ya. Saya. Oke, saya lupa. Sedikit kurang. Jadi ini harusnya ada ininya. Nah, ya. Jadi bentuknya menjadi P kali turunan fungsi P dibagi X. Ya. Oke. Atau Q sih sebenarnya tadi. Ya, Q jadi bukan X. Ya, itu tergantung simbolnya, saya lupa. X-nya di sini adalah fungsi P. Nah, saya turunkan lagi ya, sorry. Nah, bentuknya agak rumit, tapi ya kalian harus tahu juga seperti itu. Oke. Nah, dari situ kita masukkan angkanya langsung. P-nya adalah 40 ya tadi ya. Dikali 1 turunan P ya. Turunan yang QS sama dengan P-12. P-nya adalah 40 min 12. 40 per 28. Sama aja sih hasilnya 1, sekian. Kalian bebas mau pakai rumus yang mana. Oh, saran saya sih pakai cara satu saja yang lebih mudah. Cara ini adalah cara awal mulanya. Fungsi turunan P dibagi X per P. Ya, gampang yang QS aksen dikali P per QS. Nah, ya, itu yang masih simpel. Ya. Nah, berikutnya kita masuk soal cerita. Ya, soal cerita. Oke, soal ceritanya seperti apa? Ya, oke. Kok nggak bisa? Oke. Pada saat harga $50, barang yang diminta adalah 20 unit. Namun pada saat harga naik $10, barang yang diminta menjadi 10 unit. Tentukan elastisitas demand-nya. Rumusnya agak sedikit berbeda, teman-teman pakai delta atau selisih seperti yang sebelum UTS dulu.
ya. Rumusnya sigma delta, delta ya. Delta saya ganti bukan X tapi G aja biar sama seragam. G delta P. Oke, bentuknya seperti itu teman-teman ya. Itu bentuk daripada rumus sebalik delta P dibagi P. Maaf. Oke. Ini sebenarnya udah benar sih, tapi ini dibagi kalau gini bentuknya. Bentuk dasarnya itu ya. Bentuk dasarnya itu seperti ini. Tapi ini tandanya bagi. Oke, itu dipahami dulu. Ya, kalau dibalik kan tinggal dikali silang. Ini dibalik ya. Oke, pada saat harga 50 barang yang diminta 20. Namun pada saat harga naik $10, berarti harga kedua menjadi 60. Barang yang diminta menjadi 10 unit atau turun ya. Oke. Nah. Oke. Ingat ya 50 20 60 10. Oke. Saya tuliskan diketahui tadi price ya. Price satunya berapa tadi? Maaf. Berapa tadi? 50. Price 2-nya 60. Ya, karena kan naik 10 ya, plus 10 tadi. Terus Q1-nya adalah 20, Q2-nya adalah 10. Rumusnya tadi ED sama dengan delta Q per Q dibagi lagi sama delta P per P. Ya, ini lebih enak dikali aja ya. Ini rumus dasarnya nanti tinggal dikali aja menjadi P per delta P. Cara mencari delta, coba. Dan bisa nggak? Delta Q itu adalah selisih ya antara Q2 dengan Q1. Ya. Berarti hasilnya minus ya. Oke. Delta P-nya bisa ya. Delta P berarti berapa? P2-nya 60 minus 50. Delta P-nya adalah 10. Gitu teman-teman. Ya. Oke, itu ya. Oke, tinggal dikali-kaliin aja. Delta Q-nya min 10, Q-nya Q1 ini. P-nya P1. Oke, dasar. Ya. Oke, bisa dicatat dulu mungkin atau dilihat aja sambil diingat. Delta Q-nya tadi negatif, Q-nya Q pertama ya, yaitu 20. Oke, ya. Oke, saya sudah ingat ya, nanti diingatkan lagi kalau saya lupa ya. Berarti tadi ED sama dengan delta Q per Q kali P kali langsung ya. Kali langsung jadi P delta P. ED sama dengan delta Q. Q-nya berapa tadi? Min 10. Q-nya Q1 ya. Q1-nya berapa tadi? 20 dikali ya, udah berubah. P pertama adalah 50 dibagi min 10. Betul nggak sih? Betul sih harusnya. Oke, ini kali silang ya. Ini kan habis. Sorry, ini ada yang salah. Delta P-nya harusnya harusnya positif. Ini yang masih negatif. Oke, berarti min 50 dibagi 20. Hasilnya min 2,5. Elastisitas demandnya. Kira-kira in atau elastis?
Apa coba teman-teman dijawab? Elastis. Ya, Inelastis. elastis. Yang dilihat angkanya saja, tanda nggak usah dilihat. Artinya dia elastis itu artinya apa ya? Nggak kaku, artinya fleksibel, artinya apa ya? Cenderung mengikuti pasar, ya. Apa ya? Elastis itu luwes gitu ya terhadap pasar. Jadi kalau negatif itu ketika pasar menaikkan harga, dia malah sebaliknya menurunkan harga gitu. Ya, supaya apa? Supaya menarik pembeli lebih banyak. Tapi kalau elastis yang positif berarti yang lain naik, kita juga naikin harga dong. Ya, itu elastis. Kalau inelastis ya kebalikan. Kalau yang lain apa? Inelastis berarti kurang sensitif terhadap pesaing gitu ya. Gitu, itu inelastis atau tidak peka terhadap pasar, itu artinya inelastis. Ya, kalau elastis berarti fleksibel, mengikuti pasar. Gitu teman-teman. Ya, itu bahan yang bisa saya sharingkan, masih mudah. Nanti minggu depan bahannya mulai praktek ya, praktek daripada si laba maksimum ya, turunan pertama dan kedua ya. Makanya nanti dipahami dulu materi hari ini, kalau kurang jelas bisa tanya ke saya pribadi ya. Mungkin untuk pertemuan sekarang nggak ada tugas dulu, minggu depan baru numpuk tugasnya ya. Oke, sama baca-baca aja dulu bahan yang saya kirimkan ya. Kira-kira Kamis atau Jumat nanti saya kirimkan. Kamis lah saya udah kirimkan bahan PDF-nya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini jawabannya elastis karena lihat angkanya saja tanpa memperhatikan tanda. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Cukup, ya. Oke. Ya, nanti saya kirimkan juga Zoom kita kali ini di Google Classroom, ya. Oke. Jadi yang tadi tidak sempat mencatat nanti ada rekamannya, ya. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam. Oke, ya. Selamat malam, Pak. Ya, yuk, ya. Malam, Pak. Terima Ya. kasih. Yuk, Makasih, Pak. sama-sama.